keluar hukum. Ini kan persoalan. Iya. Salah, musyrik, kafir, sesat. Nah, ini kan sudah hukum keluarnya, Pak. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sejahtera, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan karib saya yang lama, sahabat Ropik Muhsin, yang dikenal dari channel YouTube Manusia Plural. Nah, saya sendiri ingin mewawancarai, ingin bertanya, sebenarnya inspirasi dari mana itu namanya bisa sampai Manusia Plural? Yeah. Silakan diperkenalkan diri dulu lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukronillah, maaf. Berarti ini namanya channel apa? Juru Kampus. Juru Kampus ya. Juru Kampus ya, Juru Kampus. Subscribe ya. Iya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya asli Tasik. Asli Tasik. Namanya Ropik Muhsin. Cuma kemudian kebetulan punya channel YouTube namanya Manusia Plural. Iya, Manusia Plural. Sebetulnya kan gini, kaget orang itu ketika melihat, karena saya sering kali berpenampilan seolah menjadi santri. Seolah menjadi santri. Sungguh tawadu ya subscriber semuanya. Seolah menjadi santri di Manusia Plural, padahal namanya Manusia Plural. Tidak mencerminkan atau misal media dakwah. Ya. Atau media santri, ya. Atau santri salapi. Ya, kenapa betul. Manusia Plural? Iya, apalagi plural itu identik dengan berbagai warna lah, berbagai suku agama. Oke, benar tuh. Jadi seolah-olah pandangannya, wah ini mau mengacak-acak aja kesantrian, seolah-olah jati diri santri itu mau dihilangkan. Padahal saya memikirkan gini, ajaran pesantren itu atau santri itu justru yang harus kemudian paham akan kepluralan bangsa ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, justru santri itu menjadi pewaris pada akhirnya generasi bangsa. Mau kemudian di penceramahnya, di ulamanya, di kiainya. Dan jelas kepluralan ini saya kira harus menjadi jati diri semua warga negara, apalagi santri gitu loh, yang kemudian memahami akan agama, akan sejarah bangsa ini. NU itu, langsung saya misal ke NU ya, ke NU. NU itu kan yang melahirkan kemudian produk-produk santri yang unggulan saya kira. Karena pesantrennya luar biasa ya, di Indonesia ini kan, karena terkenal dengan pesantren. Ya. Nah, pendiri NU atau tokoh-tokoh NU itu justru kemudian mengafirmasi keragaman saya kira. Bahwa Pancasila ini hadir akibat kesepakatan semuanya. Padahal di sini adalah beragam. Kenapa harus ada Pancasila? Kenapa harus ada demokrasi? Kenapa tidak khilafah? Kan gitu, Pak. Berarti kan mereka paham dan mereka sadar bahwa Pancasila, kemudian demokrasi, kemudian Indonesia ini ya beragam. Dan Pancasila itu tidak kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gitu loh, Pak. Yeah. Sementara faktanya ini beragam. Beragam adalah plural, kan gitu kan? Yeah. Maka saya berani menamai channel saya Manusia Plural, manusia yang memahami keragaman, fakta keragaman, gitu aja sih. Memahami fakta keragaman. Ya. Berbicara tentang berangkat dari santri tadi, sebenarnya santri itu tidak paham nasionalisme, tidak paham yang gitu-gitu. Santri itu cuma pahamnya satu, hubbul watan minal iman, cinta tanah air, udahlah pokoknya. Kalau tanahnya diganggu kita serang, udah gitu aja. Betul. Yeah. Itu menjadi satu juga yang menjadi spirit kita sebetulnya sebagai warga negara, bukan hanya santri saya kira. Hubbul watan minal iman itu cinta tanah air sebagian daripada iman. Cuma karena bahasa Arab dan bahasa Arab seringkali digandrungi oleh para santri, sehingga itu menjadi kaidah seolah-olah yang menjadi kita kuat bahwa ketika ada orang yang mau mengganggu negara ini, maka santri akan di depan tuh. Bahkan kan sejarahnya jelas, santri kemudian melawan penjajah Jepang kan. Itu akibat daripada
ketika 22 Oktober itu apa, Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa jihad bagian daripada jihad kan, melawan penjajah, mengusir penjajah itu sih Pak. Berarti manusia plural ini sangat santri banget ya, melihat dari katanya itu filosofinya itu santri banget. Dan perlu para teman-teman ketahui, pesantren yang di dalamnya santri belajar itu adalah lembaga pendidikan khas Indonesia. Ketika kita belajar mondok, itu pondok nanti disebut pondok pesantren, santri pesantren, tempatnya santri diam. Ini adalah tempat pendidikan khas Indonesia. Betul. Dan gini Pak, dan gini lagi. Kenapa motivasi saya membuat channel YouTube Manusia Plural sebetulnya ingin menyindir kepada orang-orang yang seolah-olah dia adalah paling paham agama. Betul. Paling paham agama, tampil di media seolah-olah sok jagoan, sok memahami semuanya, padahal menyalahkan sana sini. Oh, berarti tadi kita bahas tentang kenapa namanya Manusia Plural. Sekarang kenapa channel di Manusia Plural itu seolah-olah nyerang beberapa kelompok itu? Apa motivasinya sebetulnya? Ya itu sih, bahwa saya kira hari ini santri harus saatnya bersuara di media sosial. Harus ada yang mengkanter. Ya, harus bersuara lah. Karena gini, karena sejatinya atau secara pahkum bidowahir kan gitu, yang harusnya tampil di media sosial, yang mengajarkan atau menerangkan tentang ilmu agama, itu adalah orang yang jelas pernah punya pengalaman mondok di pesantren dong. Pernah punya pengalaman belajar ilmu agama, sehingga kemudian pengajarannya itu tidak dolun mudilun kan gitu Pak, betul, tidak menyesatkan. Ini kan orang hari ini di media sosial banyak yang tidak punya rekam jejak, sanad keilmuan gak jelas, ngomong seenaknya di media sosial, nyalahkan sana sini, padahal mun pinter gitu Pak. Nah, betul. Karena saya teringat quotes dari Gus Dur bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang berbicara itu orang yang tidak ahli agama, atau katakanlah bukan orang yang berpendidikan background pesantren. Bukan berarti orang yang bukan background pesantren itu tidak layak untuk berbicara agama. Hanya saja orang yang lulusan pesantren itu pasti mempunyai kapasitas yang kuat dalam membicarakan agama gitu. Ada porsinya gitu loh, ada porsinya lah. Kita semua orang saya kira berkewajiban untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan. Betul kan? Berkewajiban. Saya misal, yuk kita sholat, yuk kita ngaji, itu mengajak. Boleh dong, mau itu kemudian santri, mau itu yang bukan santri, mau itu tukang apapun lah, boleh. Cuma kemudian kalau misal keluar hukum, ini kan persoalan. Salah, musyrik, kafir, sesat. Nah ini kan sudah hukum keluarnya Pak. Nah kemudian orang kalau misal hasil kemudian kajian benar-benar matang konsepnya, kemudian menyalahkan orang, ini bisa ditoleransi mungkin karena dia punya kebenaran versinya. Kan gitu. Nah ini kan orang yang kadang-kadang tidak bisa baca Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran juga enggak jelas kan gitu, menafsirkan hadis dan sebagainya. Ini kok menyesatkan orang lain, menuduh orang lain kafir enggak jelas, padahal sesama Islam kan. Dan ini persoalannya. Untuk persoalan mengajak itu menjadi kewajiban, tapi untuk menghukumi Anda sadar diri dulu dong, kan gitu. Betul. Kewajiban mengajak, kewajiban mendakwah itu adalah kewajiban setiap insan yang beriman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak itu adalah kewajiban bil hikmah, dengan pengetahuan, dengan cara yang baik. Adapun nanti targetnya, mad'unya, mustaminya itu tidak bisa diajak, yaitu terserah. Yang penting kita mengajak. Kewajiban kita mengajak, mengkonter, jangan sampai ada orang yang menjadi polusi dalam Islam itu sendiri, yang akhirnya Islam itu seolah menjadi agama keras, padahal sudah dikatakan Islam itu adalah agama kasih, cinta, damai. Nah itu kan yang tidak dipahami oleh sebagian orang, saya kira bahwa mengajak itu, berdakwah itu seolah-olah merubah orang. Ya bukan. Tugas kita kan hanya berdakwah, mengajak. Persoalan dia kemudian mau mengikuti ajakan kita, itu bukan tugas kita kan. Kewajiban kita menuntut ilmu, bukan punya ilmu kan gitu. Betul. Kewajiban kita menuntut ilmu, yang memberikan ilmu ya bukan kita dong, Allah.
Yang merubah orangnya bukan kita dong, tapi Allah. Nah itu kan pemahaman kita sebagai orang yang pernah ngaji gitu loh Pak. Nah sementara banyak orang yang dia tidak pernah punya proses di pesantren menganggap bahwa orang itu harus berubah dengan saya ngomong ini kan gitu. Yang nggak bisa, Anda kan sudah mengambil posisi Tuhan di sana. Berarti posisi channel Manusia Plural adalah untuk mengkanter arus informasi yang seliweran, di mana kebenaran hanya dipegang oleh segelintir orang dan surga dikaplingkan oleh mereka. Oke. Ya, bisa jadi. Ya mudah-mudahan saya sih membuat perbandingan, dan saya gini Pak, sebetulnya saya juga di Manusia Plural itu ngomong saya orang buruk. Saya orang jelek. Membuat channel Manusia Plural dengan karakter channel yang seperti itu seolah-olah kemudian katakanlah pandangannya menyalahkan orang lain, itu buruk, dan saya akui keburukan itu, dan Anda tidak boleh mengikuti saya ngomong itu. Tetapi kemudian itu harus menjadi contoh, karena penting saya menjadi contoh keburukan, bahwa apa yang saya lakukan adalah buruk, sebagaimana orang yang mereka lakukan dengan karakter yang seperti saya itu juga buruk sama. Saya menyalahkan orang lain, dia menyalahkan juga, ini sama salah. Maka saya selalu ngomong, saya ini contoh buruk. Saya menjerumuskan diri kepada jurang kejelekan agar menjadi contoh bahwa model saya ini buruk. Berarti apa yang Anda harapkan terhadap netizen? Ya supaya sadar bahwa orang-orang yang kemudian punya channel macam saya ini buruk. Jangan diikuti. Orang kan gini Pak, banyak yang punya channel ngomongin dan nyalahkan sana sini. Itu menganggap bahwa dirinya suci, menganggap bahwa dirinya mulia, sehingga menjadi kemudian membius orang yang melihatnya bahwa benar nih ajaran Islam harus seperti ini nih, kan gini. Maka kemudian saya hadir dengan karakter seperti mereka juga, tetapi saya mengatakan bahwa itu adalah buruk, gitu loh Pak. Saya jujur paham. Ini itu buruk, nggak boleh dilakukan, itu tidak punya moral dan etik gitu loh. Maka jangan mengikuti saya untuk sekedar mendengarkan, oke, tapi jangan diikuti. Saya jujur ngomong di Manusia Plural tuh. Berarti Kang Ropik ini berani turun ke jalanan kotor supaya Anda tetap berada di jalan bersih. mudah-mudahan sadar semua, terbuka semua. Gitu sih Pak. Ini saya jadi bingung ini untuk berbicara apa. Dari segi nama kita sudah tahu latar belakangnya, kenapa channelnya bergenre seperti itu, dan apa harapan dari Manusia Plural seperti itu. Mungkin kepada para netizen yang budiman bisa mengambil sedikit banyak manfaat dari pembicaraan ini. Amin. Mudah-mudahan Indonesia ini dicerdaskan netizennya, para influencernya juga tidak membuat kebanyakan gaduh. Mudah-mudahan Indonesia segala damai lagi ya. Jangan terlalu banyak kubu-kubuan yang akhirnya mengacaukan dunia per-YouTubean ini. Betul karena oke lah. Ya, mudah-mudahan dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe.